Amira, apakah kamu marah dengan apa yang terjadi di rumah Puput? Tanya Nicholas saat keduanya kini sudah berada di sebuah kamar losmen. Tak ada hotel mewah yang ditemukan di sekitar kampung Puput. Hanya sebuah losmen kecil dengan ranjang apa adanya dan fasilitas minim. Agaknya, kamar di losmen ini memang digunakan oleh orang-orang tertentu untuk singgah sekadar melakukan kegiatan menyenangkan dengan lawan jenis yang dibayar. Terbukti, kamar itu begitu pengap dan bau asap rokok saat pertama kali Nicholas masuk. Sprei ranjangnya pun terlihat kumal, seperti bekas dipakai seseorang sebelumnya. Jika bukan Ken yang meminta pemilik losmen untuk mengulang dan mensterilkan kondisi kamar yang akan digunakan oleh Nicholas, tentu Nicholas tak akan mau menginap di tempat seperti itu. Tentu saja. Apakah kamu tidak melihat bagaimana perilaku bapaknya Puput yang mengabaikan kita begitu saja? Terang Nicholas, terlihat sengit. Apa karena dia bilang bahwa anaknya tak akan lagi bekerja denganku? Jadi dia bersikap sewenang-wenang kepadaku dan lebih memilih menghormati si kepala desa itu. Yang notabene adalah calon besannya. Sambung Nicholas, masih meluapkan kemarahannya. Sayang, kendalikan emosimu, bersabarlah, ucap Amira, berusaha menenangkan Nicholas. Nicholas menghela napas kasar berkali-kali, dadanya masih naik turun, berusaha mengendalikan amarahnya. Aku hanya kasihan pada Ken dan Puput. Mereka saling mencintai, bukan hal yang mudah untuk membuat mereka bersama. Lalu, setelah mereka bersama, kini datang ujian untuk memisahkan mereka, kata Amira dengan suara parau yang menyayat hati, seolah dia sendiri yang merasakan bagaimana rasanya sedang diuji. Nicholas menatap ke arah istrinya, hal yang paling tidak bisa dia abaikan. Melihat istrinya bersedih. Sial. Begitu besarkah arti hubungan Ken dan Puput untuk Amira, hingga istri Nicholas itu merasa dirundung kesedihan melihat keretakan hubungan Ken dan Puput yang tengah dihantam ujian. Sayang, tidakkah kamu bisa membantu Ken untuk mendapatkan Puput kembali? Sambung Amira, masih dalam pelukan Nicholas. Nicholas melepaskan pelukannya dan menatap mata istrinya yang mulai berkaca-kaca. Lalu, dia mendesah pelan. Jika bukan karena istrinya yang meminta, tentu saja Nicholas enggan untuk membantu hubungan Ken dan Puput, mengingat Pak Samsul begitu menyebalkan baginya. Tentu saja bisa, tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh seorang Nicholas, jawabnya. Kalau begitu, bantu mereka untuk bersama, sayang, bujuk Amira, yang terus-menerus memanggil kata, sayang, pada Nicholas agar suaminya luluh. Tapi aku juga tidak rela Kenku memiliki mertua yang sangat menjengkelkan seperti itu. Ucap Nicholas gemas, mengingat sikap Pak Samsul. Ken akan menikahi Puput, bukan ayahnya, sahut Amira, berusaha meyakinkan suaminya. Dan satu lagi, apa kamu tidak melihat calon suami Puput yang bernama Seno itu? Dia tak kalah menjengkelkan. Saat dikenalkan pada kita, dia merasa paling tampan sedunia. Padahal badannya saja pendek, gempal, hitam, dan dekil. Apalagi wajahnya yang penuh jerawat itu, begitu sombong seolah mampu menyaingi Kenku. Sambung Nicholas, yang merasa sangat jengkel dengan sosok Seno yang menyeringai congkak di rumah Puput. Aku pun tidak rela jika Puputku bersanding dengan manusia seperti itu, jadi tolonglah bantu mereka, pinta Amira sekali lagi. Nicholas kembali menatap istrinya yang begitu mengiba, persis seperti seorang anak perempuan yang merengek minta diberikan boneka Barbie. Nicholas sekali lagi menghela napas kasar. Baiklah, katanya, membuat keputusan. Senyuman cerah terbit seketika di wajah Amira mendengar suaminya mau memenuhi permintaannya. Jadi, apa yang akan kau lakukan untuk membantu Ken, sayang? Tanya Amira. Uang. Apa lagi? Orang seperti bapaknya Puput itu pasti akan luluh dan mudah dikendalikan dengan uang, terang Nicholas, begitu meyakinkan. Amira tersenyum sangat lebar, merasa sangat yakin jika suaminya pasti akan berhasil membuat Pak Samsul luluh dan merestui hubungan Ken Puput.
Sementara di tempat lain, Ken dan Puput tengah bertemu diam-diam di salah satu warung bakso yang tak jauh dari kampungnya. Setelah dengan susah payah Puput melompati jendela rumahnya untuk kabur dan berhasil menemui Ken. "Ken, aku sangat merindukanmu," ujar Puput sambil menggenggam tangan Ken sangat erat. "Kau kira aku tak begitu?" sahut Ken sambil tersenyum. Senyuman penuh kerinduan, tetapi juga mengandung kegetiran, mengingat keduanya kini sedang menghadapi situasi yang tidak mudah. "Ken, bawa aku pergi dari sini. Kita kabur dan kawin lari saja," usul Puput tiba-tiba. "Hush. Kau ini bicara apa? Aku tak pernah memiliki impian menikahi anak orang dengan cara seperti itu," tolak Ken mentah-mentah. "Tapi, Ken," Puput kembali menunduk lesu dan tampak lusuh. Seperti orang kalah judi. Dia benar-benar terlihat sangat frustrasi dan tertekan. Bahkan aroma kuah bakso yang menyeruak ke sekelilingnya tak mampu mengalihkannya dari pikiran rumit yang sedang membelenggunya. "Put, maafkan aku yang hanya seorang biasa saja. Bukan seperti Seno, anak dari Pak Lurah." Kali ini nada merendah terdengar dari mulut Ken. Puput mengangkat wajahnya dan mengeratkan genggamannya. "Siapa yang peduli kau ini anak siapa, Ken? Aku cinta padamu, bukan karena kamu anak siapa," tegas Puput. Ken tersenyum, berterima kasih merasa sudah dicintai dengan sepenuh hati oleh kekasihnya tanpa memandang status. "Aku memang bukan seseorang yang kaya seperti Tuan Nicholas atau seseorang yang bisa mengangkat derajat keluargamu seperti Seno," kata Ken. "Tapi aku, Kenan Pramana Gilbert, akan selalu mencintamu, Put." Janji Ken dengan senyuman tulus yang merekah sempurna di wajahnya, membuat tingkat ketampanannya naik menjadi 5 kali lipat. "Selama aku mengenalmu, aku baru tahu nama panjangmu." "Sangat bagus dan tidak biasa," puji Puput, kembali menemukan sisi luar biasa dari Ken yang patut dikagumi. "Iya, aku anak satu-satunya dari keluarga Gilbert. Papa dan mamaku meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil, tetapi beberapa orang mengatakan jika kecelakaan itu sudah direncanakan oleh seseorang. Entahlah, aku tak tahu bagaimana pastinya, karena saat itu aku masih sangat kecil." Ken memulai menceritakan sejarah hidupnya pada Puput. Ken merasa perlu menceritakannya pada Puput. Bagaimanapun juga, Puput adalah perempuan yang dia harapkan kelak menjadi pendampingnya. Tak ada salahnya Puput mengetahui asal-usulnya. Tak ada satupun keluarga papa dan mamaku yang mau menerimaku sepeninggal orang tuaku. Mereka justru memilih untuk membuangku demi mendapatkan harta peninggalan orang tuaku. Hingga datang Tuan Tony Oscar, merawatku layaknya seorang anak, lanjut Ken. Dia memberikan kehidupan yang layak, pendidikan yang baik, dan lingkungan sempurna. Di bawah bimbingan Tuan Han, aku tumbuh menjadi seorang anak yang dibentuk untuk menjaga Tuan Nicholas. Kami tumbuh berdampingan layaknya seorang teman. Tak pernah Tuan Tony maupun Tuan Nicholas menganggapku sebagai pelayan. Itulah yang membuatku begitu setia pada mereka, tambahnya. Sudah lama aku meninggalkan nama Gilbert di belakang namaku, menganggap bukan lagi bagian dari keluarga Gilbert, tutur Ken, mengakhiri cerita tentang hidupnya. Tunggu dulu, Ken, kenapa aku merasa tidak asing dengan nama Gilbert?" tanya Puput. "Ya, mereka adalah pesaing perusahaan Tuan Tony Oscar," jawab Ken. Astaga. Puput menangkupkan kedua tangannya, tidak percaya dengan sejarah yang tersimpan dari seorang Ken. "Apakah mereka tahu kamu hidup dan dibesarkan oleh keluarga Tuan Tony?" "Tidak. Mungkin mereka terlalu sibuk dengan kehidupan mereka dan melupakanku," sahut Ken sambil tersenyum, senyuman yang terasa getir. "Lupakan tentang kehidupanku di masa lalu. Sekarang kita pikirkan bagaimana kehidupan kita di masa mendatang," sambung Ken, kembali mengingatkan tentang masalah yang sedang menimpa keduanya. Seketika keduanya terdiam, hening, memikirkan cara untuk menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Hanya kipas angin yang mengeluarkan suara angin kasar di atas langit-langit warung itu.
Ponsel milik Ken bergetar, nama Nicholas tertera di layar ponselnya. "Halo, Tuan, saya bersama Puput." "Baik, Tuan," ujar Ken, menerima panggilan dari Nicholas, lalu tersenyum sangat lebar pada Puput usai menerima panggilan telepon dari tuannya. "Apa yang terjadi, Ken? Kenapa kamu terlihat begitu bahagia?" tanya Puput, penasaran. "Tentu saja, karena Tuan Nicholas bersedia membantu kita." "Pulanglah, Put. Aku bersama Tuan Nicholas dan Nona Amira akan datang ke rumahmu segera untuk kembali menemui ayahmu dan melakukan negosiasi," terang Ken. "Negosiasi? Kenapa itu terkesan aku sedang ditawan oleh seorang penculik dan akan segera ditebus?" celetuk Puput. "Hahaha, kau memang sedang diculik dariku," balas Ken. Setelah menjemput Nicholas dan Amira, kini ketiganya kembali berada di rumah Puput, berhadapan dengan Pak Samsul yang masih tampak congkak dan menganggap remeh rombongan Nicholas. "Anda semua datang lagi ke sini untuk membujuk saya melepaskan Puput pada si pembantu itu?" tanya Pak Samsul pada Nicholas. Nicholas menghela napas kasar, berusaha menyabarkan diri menghadapi laki-laki tua yang sungguh sangat menyebalkan baginya. "Pertama, Ken bukan pembantu seperti yang Anda kira. Dia memang asisten pribadiku, tapi bukan melayani hal-hal remeh seperti seorang pembantu yang ada di pikiran Anda," tegas Nicholas, ingin meluruskan pemahaman Pak Samsul. Pak Samsul masih memperlihatkan wajah meremehkan, menganggap pekerjaan Ken sama dengan apa yang ada di benaknya. "Ah, sudahlah. Akan membuang banyak waktu untuk menjelaskan semua itu pada laki-laki di hadapan Nicholas. Lupakan tentang hal itu. Saya tahu, Anda ingin menikahkan Puput dengan orang yang memiliki derajat dan kaya raya, bukan?" sambung Nicholas, yang segera dijawab dengan anggukan tegas penuh keyakinan oleh Pak Samsul. "Kalau begitu, Anda tidak seharusnya menolak Ken. Anda tahu perusahaan Indo-Oscar. Perusahaan yang bergerak di bidang elektronik, perhotelan, dan bidang-bidang lainnya?" tanya Nicholas, mulai menjelaskan pada Pak Samsul siapa dirinya. Pak Samsul tampak mengerutkan keningnya, tak ada satupun yang dia mengerti dari bahasan yang sedang dibicarakan oleh Nicholas. Indo-Oscar? Nama apa itu? Dia hanya tahu Indomaret. Puputlah yang memandu bapaknya untuk memahami maksud tuannya. "Itu loh, Pak, merek televisi dan kulkas kita. Barang-barang itu dibuat di perusahaan Indo-Oscar." "Lah, Tuan Nicholas ini pemilik perusahaan tersebut," jelas Puput. "Oh, jadi Anda yang membuat barang-barang itu. Anda memang luar biasa. Televisi saya awet sekali, meskipun umurnya sudah menyamai umur Puput," puji Pak Samsul polos, mulai mengerti. Nicholas hanya menyengir, mengiyakan apa yang dipahami oleh Pak Samsul. "Dan Ken ini adalah orang kepercayaan saya yang membantu menjalankan perusahaan yang membuat televisi Anda itu," tutur Nicholas, berusaha menyamakan bahasa dengan Pak Samsul. "Jadi, si Ken ini kuli pabrik. Merangkap pembantu," tebak Pak Samsul polos. "Astaga." Nicholas spontan menepuk dahinya, merasa putus asa untuk menjelaskan siapa Ken sebenarnya. "Jadi, pekerjaan Ken ini banyak, ya? Pasti gajinya besar, dong, ya?" sambung Pak Samsul, lagi-lagi menunjukkan jiwa materialisme tanpa malu menutupinya. "Ya, banyak sekali. Mungkin 1 tahun gajinya bisa digunakan untuk membeli sapi ratusan ekor," sahut Nicholas, berharap Pak Samsul akan mengerti jika sudah berbicara mengenai uang. "Hah? Benarkah?" sahut Pak Samsul, mulai terkesima. "Dan satu hal lagi, jika Anda merestui putri Anda menikah dengan Ken, saya akan memberikan saham perusahaan saya sebesar 3% untuk Anda. Bagaimana?" tawar Nicholas, tersenyum penuh kemenangan. Dia yakin tak ada satu orang pun yang menolak tawaran itu. Ken dan Puput kompak menoleh ke arah Nicholas, tidak menyangka tuannya rela melepas sahamnya sebesar itu hanya untuk memperjuangkan hubungan keduanya. Siapa yang tidak tahu jumlah saham 3% yang ditawarkan oleh Nicholas?
Nominal yang sangat besar bagi orang yang mengetahui seberapa banyak harga saham perusahaan Nicholas. Tentu saja, Pak Samsul dikecualikan. Dia sama sekali tidak tertarik dengan tawaran saham yang diajukan oleh Nicholas. Apalagi nominalnya terdengar kecil di telinganya. Apa itu saham? Jika Anda benar-benar orang kaya, kenapa hanya menawarkan saham 3%? Kenapa tidak 80% atau 95%? Pelit sekali. Sahut Pak Samsul, terdengar mencibir. Astaga. Orang ini benar-benar, pekik Nicholas, menahan kejengkelannya mati-matian. Sabar, sayang, Amira menggenggam tangan suaminya untuk menenangkannya. Begini saja, Pak. Jika Bapak merestui hubungan Ken dan Puput, kami akan menyerahkan 100 ekor sapi, 100 gram emas, dan 100 hektar sawah sebagai maharnya. Bagaimana? Tawar Amira, mengambil alih aksi negosiasi Nicholas. 100 ekor sapi, 100 hektar sawah, 100 gram emas. Benarkah? Pak Samsul begitu terkejut mendengar apa yang ditawarkan oleh Amira. Dengan mantap, Amira mengangguk meyakinkan Pak Samsul. Kalau begitu, segera langsungkan saja pernikahan mereka. Kalau perlu, malam ini saya panggilkan penghulu untuk menikahkan mereka, bagaimana? Tanya Pak Samsul, berubah antusias. Pak Samsul begitu bahagia membayangkan dirinya menjadi orang yang paling kaya di kampungnya. Padahal, jumlah mahar yang ditawarkan Amira tidak seberapa dibandingkan jumlah saham yang ditawarkan oleh Nicholas. Namun, Pak Samsul sudah sangat girang dan antusias untuk menikahkan anaknya. Ken tersenyum bahagia menatap Puput, yang juga tersenyum penuh kelegaan. Akhirnya, mereka berdua bisa bersatu dengan status hubungan yang jauh lebih serius. Pun begitu dengan Amira, yang menggelayut manja ke lengan suaminya karena sudah bersedia membantu mewujudkan mimpinya untuk menyatukan Ken dan Puput. Di ruangan yang tidak terlalu besar itu, semua orang bersuka cita dengan pencapaian masing-masing. Tuan, kami sangat berterima kasih untuk semua ini. Entah harus bagaimana kami membayar semua bantuan yang telah Anda berikan, ujar Ken, begitu berterima kasih dengan apa yang dilakukan oleh Nicholas untuknya. Kau bisa membayarnya dengan memotong gajimu setiap bulan hingga kau pensiun, Ken. Hahaha. Ujar Nicholas, tertawa begitu renyah. Setelah berhasil meluluhkan Pak Samsul dengan mahar 100 ekor sapi, Ken dan Puput tak ingin menunda pernikahan keduanya. Sesuai adat yang ada, Puput harus dipingit selama 1 minggu. Sedangkan Ken memilih untuk pulang ke kota untuk mempersiapkan segalanya. Aku akan sangat merindukanmu, Ken. Ujar Puput sesaat sebelum perpisahan di antara keduanya. Aku juga akan sangat merindukanmu. Seminggu bagiku bagaikan sewindu, ujar Ken sambil menyelipkan anak rambut Puput ke belakang telinganya dengan lembut. Berlebihan, Ken. Cepat, kau membuatku kepanasan di dalam sini. Seru Nicholas dari dalam mobilnya, menunggu sang asisten yang tengah berpamitan mesra dengan sang kekasih. Amira menyikut pinggang Nicholas, tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh suaminya. Hish. Kau ini mengganggu saja. Biarkan mereka bermesraan sejenak. Hardik Amira. Tapi ini terik sekali, sayang. Apakah kamu tidak merasakannya? Balas Nicholas. Tutup kaca jendelanya agar udara panas tidak masuk dan hawa AC terasa, sayang. Kau terlihat iri sekali dengan kemesraan mereka, Cih. Cibir Amira, melirik sinis pada Nicholas. Tentu saja. Karena hanya kita yang boleh menjadi pasangan paling romantis. Aku tak rela pembaca novel ini lebih memilih pasangan Ken Puput ketimbang kita. Ujar Nicholas. Amira hanya menggelengkan kepalanya, merasa geli sendiri dengan sikap suaminya yang kekanak-kanakan. Sementara itu, Pak Samsul tak kalah bersuka cita mempersiapkan pernikahan putrinya. Dia ingin membuat perayaan pesta besar-besaran, ingin memamerkan ke seluruh orang di kampungnya jika dia mendapatkan menantu yang kaya raya.
Undangan disebar ke pelosok kampung, tak hanya ratusan, tapi juga ribuan. Bahkan, Pak Samsul menyewa gedung serbaguna di desanya untuk merayakan pernikahan Puput dan Ken. Tak hanya untuk acara sehari, dia berencana menyewanya 7 hari 7 malam. Apa tidak berlebihan, Pak, merayakan pesta pernikahan Puput selama itu? Tanya Puput suatu ketika saat mengetahui bapaknya menyewa gedung serbaguna selama itu. Yo, ndaklah, ndok. Biar semua orang tahu. Biar tidak ada lagi yang meremehkan bapakmu ini. Ujarnya, ingin menjadikan pesta pernikahan anaknya sebagai ajang pamer dirinya. Tapi Puput ndak bisa ikut merayakan pesta pernikahan selama itu, Pak. Setelah menikah, Puput harus segera ke kota lagi. Ndak enak terlalu lama mengambil cuti. Balas Puput. Yo, ndak apa-apa. Kamu cukup hadir saat pesta resepsimu saja. Hari lainnya akan Bapak gunakan untuk pesta yang lain. Dangdutan, wayangan dan siangnya jatilan. Pak Samsul begitu antusias menyebutkan rentetan agenda yang akan dia laksanakan untuk merayakan pesta pernikahan anaknya. Rasa semangatnya semakin berkobar saat mendapatkan kiriman uang dari Ken yang akan digunakan untuk persiapan pernikahan di kampung. Jumlahnya tak main-main bagi Pak Samsul. Seumur hidupnya, dia belum pernah memegang uang sebanyak itu. Pak, saya mengirimkan sejumlah uang ke rekening Bapak untuk biaya persiapan acara di kampung. Maaf, saya tidak bisa membantu banyak, ujar Ken dalam panggilan teleponnya pada calon mertuanya itu. Santai saja, nak Ken. Percayakan semuanya pada Bapak dan Puput di kampung. Pesta pernikahan kalian Bapak jamin akan menjadi pesta pernikahan paling meriah yang pernah terselenggara di kampung ini. Sahut Pak Samsul, begitu berapi-api. Ken memang tidak dapat terjun langsung untuk ikut mempersiapkan pesta pernikahannya di kampung Puput. Dia memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum mengajukan cuti. Selain itu, Ken juga disibukkan dengan persiapan perayaan pesta pernikahannya di kota. Keduanya berencana menggelar perayaan pernikahan di 2 tempat. Akad nikah dan resepsi di kampung halaman Puput yang akan dihadiri oleh mayoritas tamu dari keluarga dan sahabat Puput. Sementara di kota, Ken akan membuat pesta pernikahan kecil-kecilan yang akan difokuskan mengundang sahabat dan keluarganya di kota. Setelah menyelesaikan persiapan pernikahan yang dilakukan secara mendadak dengan kurun waktu yang terbilang singkat, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Ken datang lagi ke kampung Puput sebagai mempelai pengantin. Kali ini, Ken datang didampingi oleh Nicholas, Amira, dan juga Willy. Keluarga yang lainnya tak dapat hadir menemani. Mereka akan hadir di kesempatan berbeda. Terlihat gedung serbaguna yang biasa saja kini disulap sedemikian rupa menjadi tampak mewah, tak kalah dengan sebuah ballroom hotel yang megah. Seorang wedding designer dan timnya sengaja dikirimkan oleh Ken ke kampung Puput untuk mendekorasi ruangan sedemikian apik. Banyak pujian dari berbagai penjuru kampung, mengeluh-elukan betapa mewah dan megahnya pesta pernikahan Puput. Pesta pernikahan termegah yang baru pertama kali terselenggara di kampung mereka. Kau cantik sekali, Put. Puji Amira saat pertama kali melihat Puput yang kini sudah berbalut gaun kebaya putih yang terkesan anggun. Terima kasih, Nona. Rona merah terlihat jelas dari paras Puput yang tersipu malu. Dia benar-benar tidak dapat menyembunyikan rasa bahagianya hari ini. Dibiarkannya senyuman kegembiraan menghiasi wajahnya. Lagi pula, untuk apa dia menyembunyikan rasa sukacita yang tengah dia rasakan? Dengan langkah anggun didampingi Amira, Puput berjalan menuju sebuah meja yang dihias cantik. Di sana sudah menunggu penghulu, para saksi, dan tentu saja Ken. Ken memandang takjub pada kekasihnya yang berparas sangat cantik. Kekasih yang dia rindukan setelah beberapa hari tak ditemuinya. Kekasih yang sebentar lagi akan berganti peran menjadi seorang istri. Kau cantik sekali, sayang. Bisik Ken saat Puput sudah duduk berdampingan di sebelahnya.
Puput hanya tersenyum malu-malu menanggapi perkataan tulus dari Ken. Apakah acara akad nikah bisa segera dimulai? Tanya penghulu, yang dijawab anggukan kepala oleh semua orang di hadapannya. Lalu, di mana Pak Samsul selaku wali nikah? Tanya penghulu lagi. Benar juga, di mana Pak Samsul? Kenapa mendadak dia menghilang di saat yang tidak tepat? Astaga, orang itu selalu membuat masalah. Gerutu Nicholas, yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan Ken. Biar saya cari sebentar, Pak. Mungkin sedang ke toilet, ujar salah satu pihak keluarga dari Puput. Sementara di tempat lain, Pak Samsul justru sedang berbicara dengan Seno dengan nada bicara yang terdengar bersih tegang. Kenapa Bapak tiba-tiba menikahkan mereka? Bukankah Bapak janji akan memberikan Puput pada saya? Tuntut Seno. Acara ini tidak diselenggarakan secara tiba-tiba. Memang dikira sihir, sekali, bimsalabim, langsung siap. Kilah Pak Samsul. Maksud saya, kenapa Puput menikah dengan laki-laki itu tanpa sepengetahuan saya? Padahal, jelas-jelas Bapak sudah berjanji akan menikahkan Puput dengan saya. Protes Seno lagi. Selama melakukan persiapan pernikahan Puput, Seno memang tak ada di kampungnya. Dia pergi ke kota untuk beberapa hari dan sangat terkejut saat pulang menyadari ada sebuah pesta pernikahan megah di kampungnya. Seno semakin kaget saat tahu jika pesta pernikahan itu adalah perayaan pernikahan Puput. Loh, yang bapaknya Puput itu saya. Jadi, untuk apa saya minta izin sama kamu untuk menikahkan Puput? Dan satu lagi, saya ndak pernah berjanji akan memberikan Puput sama kamu. Seru Pak Samsul, terdengar sangat menjengkelkan bagi Seno. Sial, kenapa jadi begini? Seno merasa sakit hati, merasa kecolongan. Padahal, dia begitu yakin sudah menggenggam Puput. Pak Samsul, Anda sudah ditunggu penghulu. Sebuah teriakan menginterupsi perdebatan antara dirinya dan mantan calon menantunya. Pak Samsul segera pergi meninggalkan Seno begitu saja, mengabaikan perasaan Seno yang tengah patah hati dan merasa tertipu. Saudara Kenan Pramana Gilbert, saya nikahkan dan kawinkan dengan anak saya, Puput Kinanti, dengan mas kawin berupa seperangkat alat salat, emas 100 gram, sapi 100 ekor, dan sawah 100 hektar, dibayar tunai. Pak Samsul begitu lantang menyebutkan rentetan mahar yang diberikan oleh Ken. Jika diperbolehkan menggunakan toa masjid dalam menyebutkan rentetan mahar itu, mungkin Pak Samsul akan melakukannya, agar semua orang mendengar bahwa menantunya ini bukan dari kalangan biasa. Kini, Pak Samsul justru menjadi sangat bangga pada Ken, yang ganteng dan, tentu saja, kaya raya. Usai ikrar pernikahan yang digemakan oleh Pak Samsul dan disambut penerimaan dari Ken, kini Puput sudah resmi menjadi seorang istri untuk Ken. Puput menjabat tangan Ken dan menaruhnya di dahinya sebagai simbol kepatuhan seorang istri. Begitu juga dengan Ken, yang segera meraih wajah Puput dan mengecup dahinya sebagai simbol kasih sayang. Keduanya saling melempar senyuman sumringah penuh dengan kebahagiaan yang membuncah-buncah. Setelah akad selesai, Puput berganti pakaian dengan gaun indah, begitu juga dengan Ken yang memakai tuxedo, yang semakin membuatnya terlihat keren. Iring-iringan sapi dan rebana di luar gedung membuat suasana semakin riuh, saat mengiringi Puput dan Ken kembali memasuki gedung resepsi untuk menyapa tamu undangan yang hadir. Aku sangat bahagia menjadi saksi pernikahan kalian, ujar Amira dengan senyuman yang begitu tulus. Terima kasih, Nona Amira. Saya tidak akan sampai di titik ini tanpa bantuan Anda, ujar Puput, sangat berterima kasih mengingat semua hal yang sudah dilakukan oleh Amira untuknya. Hanya Amira yang mendapatkan ucapan terima kasih. Sambar Ken. Oh, tentu saja saya juga sangat berterima kasih pada Anda, Tuan, sahut Puput segera. Sukacita sangat terasa sepanjang acara pernikahan mereka. Semua tampak bahagia dan menikmati. Hingga tiba di malam pertama yang dinanti-nanti semua pasangan pengantin. Ken dan Puput duduk berdampingan di tepi ranjang sederhana milik Puput,
saling melemparkan senyuman malu-malu satu sama lain. Keduanya memiliki pikiran yang sama, tetapi sungkan untuk diungkapkan. Ken, hal apa yang biasa dilakukan di malam setelah akad? Pancing Puput dengan senyuman malu-malu.